Jua-jua kade-kade, kembali lagi di acara YouTube kita Buras-Muras. Ada karo buras-muras. Iya, buras. Buras. Jadi buras-buras kita, Pak. Buras. Oh iya. Ada yang lupa, Pak? Ya, apa itu? Kita kedatangan Sponsor. Oke, mantap. Dari minyak karo Roci ya. Minyak karo Roci. Oke. Keren. Minyak karo pengobatan anak. Terima kasih untuk abang kami, Abang Monsakaban, Abang Cinor. Terima kasih untuk minyak-minyaknya. Dan kami juga tidak menutup ya Pak. Tidak menutup kalau ada kawan-kawan sponsor lainnya. Kawan-kawan kita. Yang datang boleh dari ornamen karo, kuis karo, dari mana pun boleh. Siap. Oke Pak. Oke. Kalau gitu, Terima kasih untuk minyak karo Roci. Oke, terima siap. kasih untuk minyak karo Roci. Kita meneruskan pembahasan kita yang kemarin. Ya, buras kita yang channel yang Kedua. season 2. Ya, oke, siap. Di mana season itu kita membicarakan masalah nerampau. Ya, ada gelo. Ada dulu. Nah, Di mana ada 6 tahapan yang kemarin. ya. Kusik-kusik, Oke. perstabil, Ya, singgalo lumas. yang sudah kita masukkan ke channel YouTube kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang ngembah belos lambat dan nganting manuk. Oke, siap. Oke, di 2 item ini saya mau tanya Pak. Ya. Ngembah belos lambar Nina, ras nganting manuk. Apakah itu tidak boleh dilakukan? Karena begini Pak, apakah langsung nikah gitu? Ya. Atau bagaimanakah tahapan-tahapan yang baik di dalam melakukan sesi peradatan ini, Pak? Oke, menarik. Jam jujua membantah Krina. Tujuan. Ngembah belos lambar dan nganting manuk. Nganting manuk. Oke, ngembah belos lambar dan nganting manuk adalah 2 prosesi adat yang wajib dilakukan pada saat ingin melakukan pesta adat perkawinan dumi adat Peskala Karo. Jadi apa itu ngembah belos lambar? Kan begitu pertanyaanku kan. Ngembah belos lambar itu adalah tentunya itu adalah ngembah belau ke rumah mempelai perempuan. Jadi ngembah belau lambar itu apa yang dibahas ke dalam, apa yang diceritakan, apa yang dibahas pada ngembah belau lambar ini. Ngembah belau lambar ini adalah sama seperti prosesi kusik-kusik. Iya, jadi pada kusik-kusik itu notabene adalah meminta izin dari persetujuan dari orang tua perempuan. Tetapi pada ngembah belau lambar ini adalah meminta izin ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oh, gitu ya, Pak? Iya, tadi pada season sebelumnya kita sudah membahas sampai itu kusik-kusik, boleh dicek di channel kita yang sebelumnya. Pada season 2 di ngembah belau lambar ini adalah meminta izin kepada Sirembah Pulau. Meminta izin kepada Singalo Bre-Bre dan Arstamanas Dalanan, baik itu perlincikan semua satu paket dengan Singalo Bre-Bre, begitu juga izin oleh Singalo Lumas. Jadi pada saat ngembah belau lambar ini biasanya itu hanya berupa makan sirip saja di situ. Makanya pihak laki-laki hanya membawa pangan sintegung-tebu. Makanya dibilang ngembah belau lambar. Di situ tidak ada sebenarnya prosesi makan. Iya. Hanya ngagat belau kan, ngagat belau kan ke situ. Jadi suntin. Hanya yang hadir itu sebenarnya kusangkep geluh memang dihadiri Kalibubu, karena Kalibubu itu nanti di situ ditanyakan izinnya. Memberikan izin kepada Simpa untuk melakukan pesta adat. Jadi ngembah belau lambar itu, kami ulang lagi, ngembah belau lambar itu adalah meminta izin kepada Sirembah Pulau, Singalo Bre-Bre, dan Singalo Lumas beserta puang. Itulah Sirembah Pulau. Itulah yang dimaksud dengan ngembah belau lambar. Pertanyaan selanjutnya, Iya. Pak. Kalau kita mengikuti acara pesta ngembah belau lambar di jamur-jamur itu sering dibilang begini. Sekarang di jamur ya, kalau di rumah. Iya. Sering dibilang begini sama Sirembah Pulau nak. Aku longgit
Adia Erjabu Rusya. Ya. Lala kain panjang kurang Nina. Penguak penguriget melala Nina. Uga kai Pak. Itu adalah kesedihan dari Sirembah Pulau sebenarnya. Ya. Artinya Sirembah Pulau itu pada orang Karo, dialah sang pemilik perempuan itu, dialah sang pemilik dari anak dari turangnya, adik atau abang dari Sirembah Pulau ini. Jadi pada saat permennya itu berumah tangga dengan orang lain, tentunya dia akan merasa sedih. Merasa sedih artinya dia akan menolak itu karena kerap kali bahasa yang terjadi seperti ini. Simpo kami pelit nih. Sudah kali akan kamu saja melalasen. Kami pelit simpo kami pelit suruh-suruh kali buku kami. Pesah kami. Cuman harus kita dalami juga. Zaman sekarang kan tidak zaman situ Nurbaya lagi kan. Seorang perempuan itu berhak juga sekarang memilih jodohnya kan begitu. Dia sudah tulang rusuknya itu katakan sudah kepada orang lain yang notabene bukan ipalnya, bukan anak bibina. Cuman disitulah Ngembah Belau Selamar ini pentingnya karena orang Karo itu sangat tinggi budaya malunya. Tidak nanti sebelum nanti pesta adat dilakukan, berontak nanti di situ Sirembah Pulau semua kan buyar kan itu gawat. Makanya sebelum itu terjadi maka dibuatlah Ngembah Belau Selambar. Pada saat Ngembah Belau Selambar itu seperti saya terangkan tadi, disitulah diminta izin kepada Sirembah Pulau-nya agar nanti pada saat momen mata kerja Galari Utang Adat Perjabut, Sirembah Pulau ini tidak lagi menolak. Begitu dia. Itulah fungsinya sebenarnya. Melakukan kudeta lagi, melakukan demo lagi. Itulah begitu juga Singalolo Mas. Karena Singalolo Mas itu adalah secara notabene orang kita Karo, Simpau itu adalah miliknya. Ialah uluna Mas. Jadi semua yang dilakukan dari anak laki-laki itu uluna lah mamana Singalolo Mas. Makanya itu pada saat Ngembah Belau Selambar ini juga dimintalah izin kepada Singalolo Mas secara vulgar, secara dia disaksikan oleh Sangkep Gelo bahwasanya dia memberikan izin untuk beberenar Jabu, untuk permennar Jabu, dan pada saat itu juga nanti ditanyakan oleh Singalo Bere-Bere. Di sini sekarang kita kadang tidak paham kan gitu. Jadi kalau begitu apa tugas Singalo Bere-Bere di situ kan begitu? Singalo Bere-Bere adalah Kalimbubu yang sangat dihormati. Karena dia adalah turang dari orang tua mempelai perempuan kan begitu kan. Di situ nanti Singalo Bere-Bere ini menanyakan kepada beberenya. Apa yang ditanyakan? Ya bebereku adir Jabu kita tadi sumpun kam lebih ini nama mama. Ibas kam Jabu yang melabur isi pisi maksasa nina. Lahang mama nina si serah. Adilau si maksasa. Adi bagai dir Jabu kam. Meriah ukur kunina Singalo Bere-Bere. Kai ngeda surah-surah di bawah kami luah kami makan meriah ukur nina man si serah. Di situ nanti apa jawabannya Singalo yang Erjabu si serah? Biasanya itu yang dijawab oleh yang perempuan yang ingin berumah tangga kepada mamanya, mama kai pekari babaan luahnu asal ngomeriah ukurku si penting pasu dora izin doa Erjabu mama endang si pino mesuari si sendak nina Singalo kata si mempelai perempuan kepada mamanya. Jadi untuk dirincikan lagi, mempertegas apa itu Ngembah Belau Selambar, itu tadilah Ngembah Belau Selambar. Disitulah nanti poin pertama adalah meminta izin secara terang-terangan kepada Singalolo Mas, kepada Sirembah Pulau, dan disaksikan oleh Singalo Bere-Bere dan Puang Kalimbubu dari Singalo Bere-Bere bahwasanya pernikahan itu murni atas kehendak dari mereka berdua. Itulah sebenarnya Ngembah Belau Selambar. Oke Pak. Selanjutnya. Oke. Nganting Manuk tadi. Oh ya, Nganting Manuk. Nganting Manuk ini Palku adalah sebenarnya lebih sering disebut dengan Reban Pudun. Atau ada juga yang menyatakan adalah Ngelegi Pudun. Jadi Nganting Manuk adalah sama halnya dengan
rebahan pudun atau legi pudun. Nah, ini artinya adalah membahas perlengkapan ritual adat pada saat mata kerja. Jadi sebelum dilakukan mata kerja untuk menyelesaikan adat perkawinan pada orang Karo itu dirumbukan. Nah, seperti kita pahami kan begitu kan, orang Karo itu identik dengan rumbu. Dirapatkanlah di situ, dirumbukanlah apa-apa saja perlengkapan pada saat nanti mata kerja, agar nanti mata kerja itu utang adat yang diberikan oleh si mempelai ini sudah tertata rapi. Disitulah dibahas di acara nganting manuk. Nah, jadi kenapa nganting manuk namanya kan begitu kan? Nah, nganting manuk ini tentunya harus kita pahami juga sayurnya adem nakan itu adalah sebenarnya manuk ciperai. Nah, jadi kalau nanti ada orang nganting manuk itu dibikinnya adem nakan itu adalah lomok-lomok, berarti itu daging babi, berarti itu namanya nganting babi. Lu terkanting. Kalau ada lagi yang dibilang kalau sayurnya rendang, berarti dia nganting lembu. Makanya dibuat itu nganting manuk. Wajib sebenarnya sayurnya itu adem nakan itu adalah manuk ciperai kan begitu. Terus kok harus ciper apa? Nggak bisa gulai manuk Uta bukan filosofinya kayak Pak. Sebenarnya begini dia. Kenapa harus diceperai kan begitu? Kan bisa lemang-lemang kan ada juga bisa digulai dengan kentang. Karena manuk ciperai ini adalah suatu makanan yang bisa kita bilang murah sebenarnya. Artinya karena ini adalah barang wajib harus dilakukan untuk apa? Untuk sesi pernikahan galar utang adat pada orang Karo, makanya dibuatlah satu keputusan itu manuk ciperai agar bisa dilakukan setiap orang Karo. Ya. Contohnya begini. Contohnya apa? Pada saat berjabu anakku, aku lagi selingkuh, nggak ada uang, nggak ada materi yang ada sama aku kan begitu kan. Jadi dibuatlah manuk ciperai itu 3 ekor, manuk udah cukup. 3 ekor cuma. Nah, cara 3 ekor cuma aku sanggup. Tunggu dulu Pak. Manuk itu apakah harus manuk mentar, manuk? Oh tidak, itu bisa lupa lah. Enggak, ayamnya enggak bebas ya. Bebas warna. Yang penting ayam kampung. Ayam. Jadi kan kalau cuma 3 kilo ayamnya dibuatlah banyak ciperannya. Dibuat banyak ciperannya. Kalau memang orangnya mampu dibuat banyak manuknya. Ada juga seperti ini. Manuk ciperai ada juga lomok-lomoknya. Itu kan tidak masalah. Penting persyaratan yang penting ada manuk ciperai. Itu dia kuncinya. Jadi kan kata kuncinya adalah nganting manuk wajib adem nakanna adalah manuk ciperai. Karena manuk ciperai namanya pun nganting manuk. Jadi tentunya manuk itu harus ada pada saat cuman tentunya lebih bagus adalah manuk ciperai. Begitu kira-kira. Ya, Pak. Lalu Pak, kita kan sering apakah di nganting manuk ini kan kamu tadi bilang udah membahas tentang membahas masalah sukat gantang tumba. Iya, betul. Kejadian sering kalau di mata kerja begini dia Pak. Iya. Luak siman baban anak berundai, anak berusimpo. Anak berusimpo. Babana hanya inventaris pihak jamur disewa semua. Itu cemana Pak? Itu kan nanti dilakukan pada saat mata kerja kan? Iya Pak. Itu adalah bisa saya bilang itu adalah kesalahan dari pihak si empau. Kenapa saya bilang kesalahan pihak si empau? Luah adat itu sebenarnya sekali banyak orang tidak paham, itu adalah memang tanggung jawab dari Singalo Bebre. Ya. Jadi pada saat Bebre nerjabu, Singalo Bebre mamanya, turang atau abang atau adik dari orang tua mempelai perempuan. Itulah Singalo Bebre. Jadi itu memang sudah dipersiapkan sebenarnya. Artinya itu memang utang dari Singalo Bebre. Jabu Bebrenya, seorang Singalo Bebre itu wajib menyediakan penjayon, tayangan, lampu terang, ras kudin dan beras.
Begitu ada juga telur ayam dan nanti di situ manuk Raja Mulia dan manuk asuhan. Itu biasanya tanggung jawab Singgalo Bere-Bere. Itu adalah sebenarnya itu adalah dananya itu adalah dari Singgalo Bere-Bere itu sendiri. Cuma apa yang terjadi? Ya seperti yang kamu bilang tadi, Arkitek Muhammad Neda Simpau, catat dengan Muhammad Neda Simpau pada saat nganting manuk, di situ diakukan oleh Simpau. Sekali bubu kami, puang kami, ibas dari pihak yang berbicara itu adalah anak Bro Simpau kepada Kalibubu Cisera. Ya tentunya itu puang Kalibubunya kan begitu kan. Ibas sembo meriah na ukur do erjamu permen kami nang lagi berugiting supaya kami anak Bro Simpau sikapkan kami kerina siman jilendu kari bos mata kerja katanya. Bahasanya itu siman jilen. Jadi lanai perlu dari KP babandu, siman landu pekari mau sikapkan kami. Batang ujukan ngerangguti terus Singgalo Bere-Bere perdincikan kerina mau sikapkan arah Simpau. Bagai peluah adat siman jilen kendu, engkau pagi sikapkan kami ke atas anak Bro Simpau. Tetapi realitanya bos mata kerja seperti yang kau bilang tadi. Disewa dari pihak Simpau, disewa dari Jambur itu. Ya, Singgalo Bere-Bere tidak tahu lah. Yang dia pikir janji dari Simpau itu ditepatinya. Artinya dibelikannya dari luar, diberikannya kepada Singgalo Bere-Bere untuk diserahkan kepada mempelai perempuan, mempelai yang berumah tangga pada saat dunia pada saat itu. Jadi kesimpulannya adalah pada saat Singgalo Bere-Bere ngedeskan luah adat Mas Perjabun itu disewa atau tidak atau dibeli tah dari mana itu bukan kesalahan Singgalo Bere-Bere, tapi itu kesalahan dari pihak Simpau tidak menepati janjinya yang diungkapkannya pada saat nganting manuk. Itu karena ada juga seperti ini kasus. Berarti aku kalau misalnya nikah lah nanti permen dulu. Aku bilang kai kari enggo sikap pina kai pelaman baban ni nami bagi. Eka kusukul ka kari. Kai kari si baban ulah-ulah mela kami. Aturnya harus dipertegas memang. Jadi kan ada juga kasus seperti ini. Nah, ini sering terjadi kan begitu. Pada saat melakukan pembayaran utang adat, mereka luah kan begitu kan. Mereka luah ada bahasa seperti ini. Wis, kalau Bere-Bere munafik. Kenapa munafik? Katakanlah luah sebenarnya kena handai luahna, padahal ame Simpau nyikap kenca. Kan begitu kan? Sabna apa yang diberikan, apa yang diungkapkan oleh Singgalo Bere-Bere pada ngedeskan luah adat. Ada ngedeskan kain manbandu beberapa mana penjayon lampu terang beras pudin beras naruh manuk Raja Mulia kelah katawari kami pekadilah hujabundu li dalam nakan panganan di rumah nih. Padahal itu adalah yang disediakan oleh Simpau. Kenapa harus Singgalo Bere-Bere mengakukan itu katanya kan begitu kan? Tanpa kita sadari seperti yang saya bilang tadi, Singgalo Bere-Bere bukan munafik, artinya dia tahu itu adalah hal yang harus disediakannya pada saat beberedar jabu. Tetapi pada saat nganting manuk, pada saat acara ngelagi pudun atau reban pudun diakukan oleh anak Bro Simpau. Berarti mata kerja itu bagus tidaknya tergantung dari ngelagi pudun tadi atau nganting manuk tadi dalam acara nganting manuk ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anak Kalibubu Singgalo Bere-Bere tidak munafik. Artinya anak Bro Simpau menyatakan kai pelane membantu Kalibubu kami luah adat musikapkan kami kari tadi ngedes kenca. Itu makanya Singgalo Bere-Bere tidak membawa lagi luah adatnya pada saat perkawinan dilakukan. Nah begitu dia Pak. Oke. Jadi udah terang benderang lah itu. Itulah terang benderang. Jadi harus kita pahami
semua peradatan pada suku Karo semua sudah tertata sangat rapi. Dari kusik-kusik, dari ngembah belau selambar, persentabin atau ngelumas, dan hari ini kita bahas ke acara nganting mano atau lebih pudun atau bahan pudun yang sering disebut. Semua sudah tertata rapi sebelum nanti dilakukan ujungnya nanti pada saat mata kerja. Nah, itulah dia. Sampai sekian Pak, apa kira-kira lagi yang perlu kita perjelas lagi pada season Buras kali ini? Oke Pak, puasa sudah cukup. Ya. Episode berikutnya kita akan membahas tentang mata kerja dan mukul. Oke, siap. Ingat ya kawan-kawan, teman meriah, adik-adik kami Klina, jangan lupa subscribe, like, Subscribe. subscribe, Ya. dan yang terlebih penting tolong di-share-kannya. Oke. Supaya kita bisa berbagi informasi dan memberikan edukasi Edukasi ya, kepada orang Karo. ya. Terima kasih untuk semuanya. Dibagai Sidungi Pak. Sedungi kita. Oke. Buras, Buras. buras, buras.